Selamat sore semuanya, apa kabar? Puji Tuhan ya, hari ini kita sudah sampai pada hari yang kedua Sekolah Injil Liburan. Tema Sekolah Injil Liburan itu apa? Jangan lupa, aku oke. Nah, adik-adik semuanya, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk ke Sekolah Injil Liburan pada hari yang kedua ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena pemeliharaan-Mu yang luar biasa kepada kami. Sehingga pada saat ini atas perkenanan-Mu, sehingga kami boleh masuk kepada hari yang kedua di Sekolah Injil Liburan ini. Tuhan, kami berdoa supaya acara ini berlangsung dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami berdoa supaya semuanya boleh lancar. Peralatan, sinyal internet, semuanya boleh bagus sehingga kami boleh mengikuti acara Sekolah Injil Liburan ini dengan baik. Kami berdoa untuk setiap pembicara yang menyampaikan materi, kiranya Tuhan berkati dan biarlah itu semua boleh menjadi berkat bagi kami semua. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa ya Tuhan supaya Roh Kudus bekerja untuk kami semua Tuhan pada saat ini, supaya pada saat ini kami boleh mendapatkan berkat yang luar biasa, khususnya ketika firman-Mu nanti disampaikan. Kami berdoa supaya ada di antara kami Tuhan yang mungkin belum menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau akan menggerakkan hati kami supaya kami boleh menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin acara kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kalau kemarin kita sudah menyanyi lagu tema dipimpin oleh kakak-kakak dari STT Baptis Medan, maka sekarang kita akan menyanyi lagu tema kembali dipimpin atau bersama-sama dengan kakak-kakak dari STT Baptis Jakarta. Silakan. Halo adik-adik, ketemu lagi di SIL 2020 di hari yang kedua. Saat ini kita mau nyanyi lagu tema bareng-bareng. Aku oke, kita semua oke. Jangan tunda kau
oke, kamu pun juga oke, kita semua oke, semua pasti oke. Aku oke, kamu pun juga oke, kita semua oke. Aku oke taat perintahnya. Adik-adik, saat ini kita akan membaca janji kitab suci sama-sama ya. Saya berjanji tetap setia kepada kitab suci, firman Allah, dan akan menjadikannya sebagai pelita bagi kaki saya dan terang bagi jalan saya, dan firman-Nya akan saya simpan di dalam hati saya, supaya janganlah saya berdosa terhadap Tuhan. Halo lagi semuanya. Masih sama keluarga asik nih. Mereka juga masih semangat untuk belajar firman Tuhan. Nah, kalau kemarin kan mereka sedang sarapan dan belajar firman Tuhan. Kali ini mereka ngapain ya? Ayolah, ayo. Kita semua mau ketemu sama Papsik, Mamsik, Nada, Maya, Tama, dan Ria lagi. Ayo, yang mau ketemu sama mereka lagi, semua yuk sama-sama bilang, aku oke. Coba ya, 1, 2, 3. Aku oke. Kalau Papsik lihat nih ya, kalian tuh semuanya kayaknya sibuk sendiri-sendiri. Papsik yakin nih, kalau sekarang Papsik hilang, kalian tuh nggak ada yang tahu loh. Wow, Papsik bisa aja. Papsik kan badannya gede, ya kali nggak kelihatan. Udah mulai berani ya, ledek-ledekin Papsik ya. Awas lo ya. Sudah. Makanya jangan sibuk sendiri-sendiri. Dan kelihatannya Papsik itu mau ngomong sesuatu dengan kalian. Emangnya mau ngomongin apa sih? Iya, Papsik mau ngomong apa sih? Ganggu aku sama Tama warnain aja. Sabar anak-anak. Memangnya kalian nggak mau nih belajar firman Tuhan? Mau. Sebentar, sebelum Papsik bercerita tentang Alkitab. Memangnya kalian masih ingat cerita Alkitab yang kemarin? Kemarin aku belajar dari Timotius yang giat belajar firman Tuhan, yang mau menerima tugas dari Tuhan, dan dia bisa menambahkan prestasinya yang baik dalam pelayanannya. Wah Maya, ingatanmu luar biasa. Papsik, kalau kemarin sudah cerita tentang Timotius, hari ini akan cerita tentang tokoh siapa? Oke, Papsik mau tanya nih, ada nggak yang ingat nama Ratu Esther? Aku tahu. Oke, baik. Kalau begitu sekarang semuanya diam ya. Dan kita akan mulai bersama-sama belajar firman Tuhan. Aku oke. Hello, how do you do? I'm glad to be with you, and you. Halo adik-adik semua, selamat sore. Wah, senang sekali ya ketemu bersama adik-adik di sore hari ini. Ini adalah Sekolah Injil Liburan hari kedua. Masih inget gak yang kemarin ceritanya tentang apa? Anak laki yang ganteng-ganteng itu loh, yang pinter, yang taat akan firman Tuhan. Ya, betul. Timotius. Tapi hari ini bukan cerita tentang Timotius lagi, tapi seorang wanita yang cantik sekali. Siapa dia? Dia adalah Ratu Esther. Ya, Ratu Esther. Tapi adik-adik tahu nggak? Sebelum jadi ratu, dia juga seorang anak yatim piatu. Hidupnya susah juga loh, bukan langsung jadi ratu begitu saja. Jadi udah nggak ada tuh yatim piatu itu, udah nggak punya orang tua, nggak punya papa, nggak punya mama, nggak punya siapa-siapa. Esther tinggal bersama Mordekai. Mordekai adalah keluarga dari bapaknya Esther, yaitu sepupunya Ratu Esther. Dirawat, setiap hari dirawat sama Bapak Mordekai. Sampai akhirnya Bapak Mordekai kan kerja tuh di istana, jadi pegawai istana. Bapak Mordekai dengar, wah di istana mau ada pemilihan ratu.
aku mau suruh Esther ini untuk ikut pemilihan. Dan akhirnya dipilihlah, bukan dengan gampang loh adik-adik dipilihnya, tapi dengan kerja keras. Esther harus pinter, Esther harus taat, Esther harus setia dan rajin. Dia belajar terus sampai akhirnya terpilihlah, dan Esther terpilih menjadi seorang ratu. Mau tahu nggak di mana dia terpilih jadi seorang ratu? Di negeri Persia. Jadi ada raja Persia yang mencari ratu, dan akhirnya Esther berdampingan dengan raja. Tapi di kerajaan itu ada namanya Bapak Haman. Waduh adik-adik, Bapak Haman ini orangnya jahat. Orangnya sombong, orangnya galak, pokoknya nggak Kareni aja nggak mau tuh ketemu Bapak Haman. Wah, Bapak Haman tuh mau kalau dia lewat semua orang tunduk, semua orang sujud. Wah, tapi Bapak Mordekai nggak mau, karena Bapak Mordekai tahu dia harus tunduknya hanya sama Tuhan, dia harus taatnya hanya sama Tuhan. Jadi kalau waktu Bapak Haman lewat, bung, semua orang langsung sujud, semua orang tunduk berlutut. Bapak Mordekai enggak, dia diem aja. Bapak Haman sebel liatnya, Bapak Haman nggak suka liatnya. Mordekai ini nggak tahu ya kalau saya ini pejabat ya, nggak tahu ya kalau saya ini orang kaya ya. Bapak Haman akhirnya mengeluarkan peraturan, mengeluarkan undang-undang. Dia mau bunuh Bapak Mordekai dan semua orang keturunan Yahudi. Wah, kaget sekali. Pas begitu peraturan itu keluar, bangsa Yahudi yang tinggal di Persia kaget, takut, mereka khawatir. Aduh, mereka akan mati. Begitu juga dengan Bapak Mordekai. Karena adik-adik tahu Bapak Mordekai dan Ratu Esther itu adalah keturunan orang Yahudi. Jadi mereka itu datang ke Persia menjadi tawanan perang. Jadi orang Yahudi di Persia itu hanya cuman ya begitu aja deh, nggak bisa jadi, harusnya nggak bisa jadi ratu, nggak bisa jadi pejabat. Tapi karena Tuhan sayang, semuanya dilewati dan bisa menjadi ratu dan juga bisa kerja di istana. Tapi begitu keluar peraturan, orang Yahudi nggak bisa, orang Yahudi harus dibunuh, orang Yahudi harus dihukum, nggak boleh hidup di Persia. Waduh, bingung, bagaimana ini ya? Waduh, semua orang Yahudi di Persia akan mati ini, bagaimana ini? Akhirnya Mordekai bilang ke Ratu Esther, Ratu Esther, bagaimana ini? Kita harus selamatkan bangsa kita, orang-orang Yahudi ini. Waduh, Ratu Esther bingung, bagaimana ya? Akhirnya Ratu Esther mulai berdoa, aduh Tuhan tolong ya, supaya orang Yahudi ini semua selamat di Persia, nggak dibunuh, nggak dibantai sama Bapak Haman. Wah, berdoa. Akhirnya mulai Ratu Esther pikir-pikir, wah, aku mau bikin pesta, aku mau undang raja, katanya gitu ya. Wow, akhirnya pelan-pelan Ratu Esther kasih undang ke raja, lalu raja, wah raja senang sekali. Oke, saya akan datang ke pesta itu, katanya. Tapi adik-adik tahu di sisi lain Bapak Haman sedang menyiapkan tiang gantungan untuk Bapak Mordekai. Dia mau Bapak Mordekai itu digantung dan mati. Tapi di sisi lain Ratu Esther sedang menyiapkan pesta untuk bersama dengan raja. Dan akhirnya tibalah pesta itu. Lalu raja tanya, hai Ratu Esther, apa nih yang kamu mau nih? Satu permintaan buat kamu. Wah, langsung Esther bilang, Raja, aku mau orang Yahudi diselamatkan. Aku mau Mordekai diselamatkan. Karena raja tahu nggak? Lalu Ratu Esther kasih tahu, Haman itu jahat, Haman itu sombong, Haman itu belagu, dia tidak baik. Wah, raja pikir, oh iya ya. Lalu raja ingat-ingat lagi, oh iya ya, Mordekai itu dia pernah menyelamatkan saya. Waktu saya mau dibunuh, Mordekai kasih tahu ke saya. Wah, raja mulai pikir-pikir, lalu raja bilang, hai, siapkan baju yang bagus, siapkan kuda yang bagus, lalu iring, lalu arak keliling istana. Wah, Haman pikir dia yang akan diiring. Ternyata adik-adik tahu, ternyata yang diiring adalah Mordekai. Dan Haman apa? Tiang gantungan yang disiapkan itu ternyata diberikan untuk Haman. Jadi berbalik adik-adik,
Haman yang siapkan tiang gantungan dan akhirnya Haman yang dihukum mati. Sedangkan Mordekai menggantikan kedudukan Haman menjadi pegawai istana, pejabat istana, orang keduanya raja. Dan Ratu Ester senang sekali dia bisa membahagiakan semua orang Yahudi. Karena apa? Karena Tuhan beserta Ratu Ester. Ratu Ester selalu berdoa sama Tuhan. Dan adik-adik tahu banyak orang yang diselamatkan. Nggak cuma 1, 2, atau 3. Tapi semua bangsa Yahudi yang hidup di Persia. Hore! Hidup Ratu Ester! Jadi adik-adik kita belajar ya dari Ratu Ester ya. Walaupun kita sudah punya banyak, sudah kaya, sudah punya baju bagus, sudah bisa makan enak. Jangan lupa sama saudara-saudara yang lain. Jangan lupa sama teman-teman yang lain ya. Kita harus saling berbagi, saling mengasihi seperti yang Tuhan bilang. Oke, sekarang kita mau baca ayat hafalan yang diambil dari Yeremia 1 ayat 5a. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Sekali lagi ya. Ya, Yeremia 1 ayat 5a. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Oke, sampai ketemu lagi di hari ketiga besok. Tuhan memberkati. Shalom teman-teman, masih bersama dengan kakak-kakak di Sil Asik 2020. Aku oke. Sekarang kita mau naikkan pujian, tanganku ke depan. Kakak ajak semuanya bangkit berdiri dan ikutin gerakan kakak ya. Balik lagi nih sama Kakak Sheila. Kita mau dengerin cerita teladan lagi. Siapa yang masih ingat dengan Clara Barton? Iya, bener. Perempuan yang sangat sayang kepada kakaknya itu. Nah, pasti adik-adik penasaran kan cerita selanjutnya? Yuk kita dengerin. Pada saat Clara Barton berumur 15 tahun, desa dekat rumahnya meminta Clara Barton untuk menjadi seorang guru. Pasti adik-adik tahu kan perasaan Clara Barton saat itu? Iya, bener banget. Clara Barton malu dan menolak permintaan itu. Adik-adik tahu? Di sana muridnya ada 40 orang. Mulai dari umur 4 tahun sampai 16 tahun. Wah, tapi akhirnya Clara Barton memberanikan diri untuk menerima permintaan itu. Pada saat mengajar, ia ketakutan. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menutup matanya dan berdoa, "Tuhan, tolong aku." Saat itu juga Clara Barton berani untuk mengajar. Mulai saat itu, Clara Barton mengajar menjadi seorang guru selama 20 tahun. Iya, bener, 20 tahun. Wah, hebat sekali ya. Nah, adik-adik, setelah ini kita akan membuat prakarya. Ikutin Sil Asik terus ya.
Halo lagi adik-adik Indria. Nah, hari ini kita akan lanjutkan karya asik yang kemarin ya. Cara membuatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kertas hijau tua, hijau muda, dan kuning kita lipat menjadi 4 bagian yang lebih kecil. Setelah dilipat, gunting kertas-kertas tadi menjadi 4 potong yang lebih kecil sesuai dengan lipatan penanda. Setelah itu, lipat semua kertas potongan kecil secara bolak-balik seperti membuat origami kipas. Setelah jadi semua, lipat kertas di bagian tengah, sehingga bentuknya menjadi seperti kipas. Sekarang sudah ada 4 kipas hijau tua, 4 hijau muda, dan 4 yang kuning. Nah, kemudian beri lem dan tempelkan kedua sisi bagian dalam kipas. Untuk semuanya juga ya. Setelah dilem, jangan lupa ditunggu sampai kering. Oke deh, sekian dulu untuk hari ini. Kita akan lanjutkan kembali besok. Sampai jumpa. Jadi anak-anak, hari ini kita belajar dari kitab Ester, seorang wanita hebat bernama Ester. Dia berhasil loh menjadi ratu di negeri Persia, dan lebih hebatnya lagi, dia mendengarkan suara Tuhan dan pada akhirnya dipakai Tuhan untuk menolong bangsa Israel terlepas dari tipu muslihat Haman. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama belajar dari tokoh Ester ini untuk mendengarkan suara Tuhan, menjadi orang yang hebat dan menjadi penolong seperti dia. Oke. Ayo kita berdoa ya semua agar kita bisa meneladani sikap Ester yang menjadi penolong untuk bangsa Israel. Mari kita berdoa, yuk lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita teladan yang kami peroleh dari sosok Ratu Ester yang luar biasa, hebat, dan menjadi penolong bagi bangsanya. Kami memohon Tuhan agar kami bisa juga menjadi penolong seperti Ester dan menjadi penolong juga bagi sesama kami yang membutuhkan kisah kasih Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.